Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama pelayanan Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang oleh kasih dan kemurahannya kembali kita boleh datang mendekat kepada Tuhan. Teristimewa pagi hari ini kita bisa memperingati dan merayakan Paskah. Itulah Tuhan Yesus yang sudah mati menebus segala dosa-dosa hidup kita. Dia yang sudah bangkit, menang atas maut, sehingga kehidupan kita manusia yang berdosa boleh mengalami suatu pengharapan, kelahiran yang baru, bahkan boleh memiliki pengharapan hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita akan dengan pujian terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh merenungkan kasih kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Betapa besar pengorbanan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, tetapi Engkau rela menebus kehidupan kami, supaya kami manusia yang berdosa ini Tuhan dapat diselamatkan, terutama dari maut, kematian, kebinasaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan Engkau di kayu salib. Haleluya. Manusia yang berdosa, yang sebenarnya tidak memiliki pengharapan apa-apa Tuhan, tetapi Engkau tidak ingin satupun manusia binasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau datang untuk menebus, menggantikan kehidupan kami. Haleluya. Engkau Allah yang berada di tempat yang tinggi, yang agung, yang mulia, tetapi Engkau rela menjadi manusia. Haleluya. Supaya lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan menjadi korban dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sehingga lewat pengorbanan-Mu, lewat kuasa kebangkitan Engkau, kehidupan kami boleh mengalami kemenangan, menang menghadapi maut, kematian, bahkan boleh mengalami kuasa kelahiran kembali Tuhan, lewat karya kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih-Mu di dalam hati kami, untuk semakin kami bisa menghargai, mengagungkan karya pengorbanan Engkau dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, dan pakailah kami pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan, baik yang bagian dalam pujian, pemain musik, sampai hamba-Mu yang Kau percayakan memberitakan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami, kehidupan manusia yang banyak cacat celah dan kekurangan ini. Sucikan dengan darah-Mu Tuhan, urapi dengan Roh Kudus-Mu, pakai untuk puji kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia
sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia ada dalamku. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamat kehidupan kita. Haleluya. Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita naik lagi pujian nyanyian kemenangan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah kodanya domba, oleh darah anak, sekali lagi, domba, oleh darah anak domba.
lewat kuasa kebangkitannya, iblis dikalahkan, maut telah dikalahkan. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian dan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada berkesudahan. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab percaya. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya Pak Pendeta Harun Kurniawan. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu yang sudah memperkenankan kami untuk boleh kami datang kembali menghadap hadirat-Mu di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Kami boleh memuji, membesarkan pribadi-Mu, terlebih kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami di dalam kami mendengar dan menerima firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan kelemahan, dan pakai menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama-Mu, menjadi saluran berkat bagi seluruh kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar dan menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umat Tuhan
dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Dan oleh karena kasih anugerahnya, kita boleh kembali datang bersekutu untuk boleh menikmati kembali hadirat dan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Teristimewa pada pagi hari ini kita boleh merayakan Hari Raya Paskah, di mana di dalam Hari Raya Paskah ini kita boleh mengalami kuasa, keselamatan, dan kelepasan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang kita akan dengar bersama, temanya adalah Paskah membawa keselamatan dan kelepasan. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Paskah membawa keselamatan dan kelepasan. Untuk itu mari kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kitab Keluaran pasal 12. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-14 lebih dulu. Kita baca Keluaran 12 ayat 14 dan nanti akan dibacakan oleh Bapak Joko Slamet. Perikop atau judul lebih dulu tolong dibacakan. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-14 tentang perayaan Paskah. Ya, tentang perayaan Paskah. Jadi kitab Keluaran pasal 12 ini berbicara tentang perayaan Paskah, ya. Paskah itu artinya adalah kelepasan. Itu arti dari Paskah. Jadi di dalam Paskah itu ada kelepasan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Tuhan, ya. Dan kita akan baca lebih dulu dalam ayat yang ke-14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Iya, puji Tuhan. Jadi di dalam ayat 14 ini ketetapan dari firman Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menghendaki kehidupan umat Tuhan merayakan Hari Raya Paskah. Dan ini harus kita peringati. Ya, setiap tahun Hari Raya Paskah ini harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun, bahkan dikatakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi Hari Raya Paskah ini tidak boleh diabaikan, tidak boleh kita lupakan atau ditiadakan, tetapi Hari Raya Paskah ini harus kita rayakan turun-temurun, bahkan sampai selamanya dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ini, saat umat Tuhan, yaitu umat Israel, merayakan Hari Raya Paskah, ada dua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan waktu itu. Yaitu yang pertama, peristiwa yang pertama, saat umat Israel merayakan Hari Raya Paskah, peristiwa yang pertama yang dialami oleh umat Tuhan, yaitu umat Tuhan, umat Israel mengalami keselamatan dari penghukuman Tuhan atas Mesir. Ini yang peristiwa pertama yang dialami oleh umat Israel saat umat Israel merayakan Hari Raya Paskah, yaitu umat Israel mengalami keselamatan dari penghukuman Tuhan atas Mesir, yaitu di mana pada waktu itu Tuhan menghukum Mesir melalui kematian anak sulung. Mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang di Mesir, semua mengalami kematian. Tetapi di dalam kehidupan umat Israel tidak ada kematian yang terjadi. Satu pun tidak ada. Hanya kehidupan orang-orang Mesir yang mengalami kematian. Sementara Israel tidak. Kenapa? Karena di dalam kehidupan umat Israel ada tanda darah.
yaitu darah dari anak domba Paskah yang disembelih, di mana darahnya itu disapukan pada kedua tiang pintu rumah umat Israel. Sehingga karena ada tanda darah dari anak domba Paskah, maka umat Israel ini mengalami keselamatan dari penghukuman Tuhan atas Mesir. Kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 12 dan 13. Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Dan juga kita membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca lebih dulu ayat 12 dan 13. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Iya, semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan Tuhan bunuh, dikatakan. Teruskan. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Iya. Akulah Tuhan. Nah, ini ada penghukuman Tuhan yang terjadi atas Mesir. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah itu, itulah darah dari anak domba Paskah yang disembelih, menjadi tanda bagi umat Israel pada rumah-rumah di mana umat Israel tinggal. Terus, apabila aku melihat darah itu, ya, apabila Tuhan melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Teruskan. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Nah, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan, tidak akan ada penghukuman yang dialami di tengah-tengah umat Israel apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. Jadi ini peristiwa yang pertama yang dialami oleh umat Israel, umat Tuhan waktu itu saat mereka merayakan Hari Raya Paskah, yaitu umat Tuhan mengalami keselamatan dari penghukuman Tuhan atas Mesir. Di Mesir mengalami penghukuman, tetapi umat Tuhan waktu itu Israel justru mengalami keselamatan. Tidak ada satupun dari anak-anak umat Israel yang mengalami kematian. Sebaliknya orang-orang Mesir semua mengalami kematian. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang, semua mengalami kematian. Kenapa? Karena orang-orang Mesir tidak memiliki tanda darah dari anak domba Paskah. Kita juga membaca di dalam ayat 21 sampai dengan 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Nah, jadi di sini saat Tuhan melihat pada tiang-tiang pintu rumah umat Israel ada darah dari anak domba Paskah, maka Tuhan tidak menulahi mereka. Tuhan tidak menimpakan hukuman, yaitu hukuman kematian. Tetapi kepada orang Mesir Tuhan timpakan hukuman itu. Kita baca di dalam ayat 29 mulai. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Ya, lanjut. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Nah, jadi di sini di seluruh Mesir mengalami kematian anak sulung. Anak sulung manusia sampai kepada anak sulung binatang.
Sebab di Mesir tidak ada tanda darah. Berbeda dengan kehidupan umat Israel. Umat Israel tidak mengalami penghukuman Tuhan, yaitu kematian. Karena di dalam kehidupan umat Israel ada tanda darah dari anak domba Paskah. Ya, dan ini yang sangat penting buat kita pahami dalam pengertian rohaninya sekarang, bahwa darah dari anak domba Paskah itu tidak lain menunjuk kepada darah dari Yesus. Darah Yesus itulah yang berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita dari kematian, yaitu dari maut. Maut yang merupakan upah dari dosa, dikatakan oleh firman Tuhan dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut atau kematian. Tuhan dapat menyelamatkan kita dari kematian ini lewat kuasa darahnya. Darah yang berkuasa untuk menyelamatkan kita dari kematian. Oleh sebab itu mari biarlah kita bawa kehidupan kita pada pagi hari ini untuk kita boleh mengalami kuasa dari darah Yesus Kristus ini. Darah anak domba Paskah bagi kita. Untuk kita mengalami satu keselamatan dari kematian. Kita baca dalam surat Roma pasal yang kelima. Surat Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Iya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, sekarang kita diselamatkan ya dari murka Allah oleh karena darah Yesus yang telah membenarkan kita, maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, puji Tuhan. Jadi lewat darah Yesus kita mendapat kepastian untuk diselamatkan. Ya, di dalam darah Yesus kita mendapat kepastian untuk diselamatkan dari murka Allah. Dan itulah yang kita perlukan. Kalau dulu umat Israel diselamatkan karena darah dari anak domba Paskah, bagi kita sekarang kita alami keselamatan oleh karena darah Yesus. Oleh sebab itu darah Yesus ini yang dapat menjadi jaminan buat kita untuk kita mengalami keselamatan. Ya, biarlah darah Yesus ini terus mengampuni segala dosa-dosa kita, supaya keselamatan kita alami dalam hidup kita. Kita baca surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, di dalam darah Yesus kita mendapat penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi darah Yesus ini berkuasa untuk menebus kita, di mana kita mengalami pengampunan dosa. Dan inilah tanda darah yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Tanda darah dari anak domba Paskah itulah tanda pengampunan dosa dalam kehidupan kita. Dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan, tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Untuk itu kita perlu mengalami tanda darah dari anak domba Paskah. Artinya secara rohani kita mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus. Sebab jika kita mengalami pengampunan dosa oleh darah Yesus, kepastian untuk diselamatkan ini kita alami dalam hidup kita. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Surat Roma pasal 5 tadi sudah kita baca. Di situ dikatakan kita pasti akan diselamatkan
dari murka Allah. Oleh sebab itu kita perlu pengampunan dosa. Di dalam kita merayakan Paskah, jangan hanya sekedar rutinitas kebiasaan semata. Setiap tahun kita rayakan tanpa kita alami pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus. Kalau kita alami pengampunan dosa oleh kuasa darah Yesus, maka keselamatan pasti kita alami. Keselamatan dari penghukuman Tuhan, keselamatan dari maut, dari kematian. Ini peristiwa yang pertama yang dialami oleh umat Israel pada waktu mereka merayakan Paskah. Yang kedua, kita akan membaca kembali dalam kitab Keluaran pasal 12. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 42. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini peristiwa yang kedua yang dialami oleh umat Tuhan saat mereka merayakan Paskah, yaitu umat Tuhan, yaitu Israel, terlepas, mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir. Selama 430 tahun umat Israel diperbudak oleh Mesir. Dan melalui Paskah ini Tuhan kerjakan kelepasan dalam kehidupan umat Tuhan, di mana umat Tuhan mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir. Nah, demikian pula buat kita sekarang secara rohani, lewat Paskah kita boleh alami kelepasan dari perbudakan dosa. Setiap kehidupan manusia yang diperbudak, yang diperhamba oleh dosa, Tuhan sanggup melepaskan lewat kuasa Paskah, di mana di dalam Paskah ini ada anak domba yang tersembelih. Itulah pribadi Yesus yang rela berkorban mati di kayu salib. Darahnya sanggup melepaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala kelemahan, dari segala penyakit, bahkan dari segala persoalan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa di dalam kuasa korban Kristus, di dalam kuasa salib Kristus, ada kuasa untuk menolong kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau bawa kehidupan kita. Biarlah lewat Paskah kita alami keselamatan, lewat Paskah kita alami kelepasan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan mau menolong kehidupan kita. Mungkin sepanjang tahun ini kita begitu banyak beban berat, persoalan, pergumulan, penyakit, ekonomi, bahkan menghadapi beban berat dosa yang begitu mengikat kehidupan kita, sehingga tidak ada satu damai, sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, melalui Paskah kita percaya darah Yesus, darah anak domba Paskah sanggup menyelamatkan dan melepaskan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Firman Tuhan katakan, percayalah bahwa di dalam kuasa bilur Yesus, darah Yesus, ada kuasa untuk menolong kita semua. Sebagai ayat terakhir, kita akan baca dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Suratan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya, puji Tuhan. Tuhan sendiri sudah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Terus, Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sembuh dalam pengertian bukan hanya sembuh secara fisik, jasmani, lahiriah dari penyakit, tapi sembuh dalam arti kita dipulihkan, kita dibaharui, kita alami kelepasan dari setiap beban berat dalam hidup kita. Teruskan 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, puji Tuhan, lewat Paskah ini, kehidupan kita yang dulu sudah tersesat, mari kita datang kembali kepada Tuhan yang adalah gembala dan pemelihara jiwa kita. Mari umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin hidup saudara sudah jauh dari Tuhan selama ini, saudara sudah banyak kali meninggalkan Tuhan, tidak ibadah, tetapi mari lewat Paskah, kembalilah datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus gembala kita, Tuhan Yesus pemelihara jiwa kita. Kembalilah datang kepada Tuhan, dekatkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Jadilah domba-domba yang tergembala, supaya hidup kita boleh selalu menikmati pemeliharaan dari Tuhan, sampai Tuhan datang kedua kali. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar dan kami terima, kami bisa melihat Tuhan betapa besarnya kuasa Paskah itu dalam kehidupan kami. Paskah bukan hanya sekedar hari raya yang kami harus peringati setiap tahun, yang harus kami rayakan setiap tahun. Tetapi di dalam Paskah ada kuasa keselamatan, ada kuasa kelepasan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib, darah Yesus sanggup menyelamatkan dan melepaskan kami semua dari segala perkara dalam hidup kami. Baik beban berat, persoalan, pergumulan, kelemahan, sakit penyakit, sampai kepada beban berat dosa, perhambaan, perbudakan dosa. Kuasa darah-Mu sanggup melepaskan hidup kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah pengampunan dosa ini senantiasa kami alami Tuhan. Biarlah Engkau ampuni segala dosa, kelemahan kami semua, kekurangan kami, kesalahan kami, kejahatan kami di hadapan Tuhan. Lewat Paskah ini Engkau ampuni kami. Di dalam darah-Mu Engkau sucikan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Biarlah Engkau tolong mereka Tuhan. Lewat Paskah ini Tuhan nyatakan keselamatan dan kelepasan dalam hidup mereka semua. Sehingga ada sukacita yang mereka boleh rasakan, nikmati dalam hidup mereka. Baik secara pribadi maupun dalam hidup nikah, rumah tangga, keluarga mereka. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa di dalam Paskah ada keselamatan. Di dalam Paskah ada kelepasan. Ada pengharapan bagi kita umat Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan menyelamatkan dan memberikan kelepasan dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri persekutuan bagi hari ini, kita naik pujian Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salib-Mu, kehidupan kami manusia yang sebenarnya tidak memiliki keselamatan, yang berada dalam perhambaan dosa Tuhan, tidak ada pengharapan untuk boleh menikmati keselamatan daripada Engkau. Tetapi lewat kuasa korban-Mu, lewat kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keselamatan dalam kehidupan kami. Bahkan kelepasan dari segala perbudakan dosa. Oleh sebab Tuhan, pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur kepada Engkau untuk pribadi Engkau Tuhan yang datang untuk menyelamatkan dan melepaskan kehidupan kami. Oleh sebab Tuhan, pagi hari ini kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau yang masih begitu banyak Tuhan. Perkara-perkara, dosa-dosa dalam kehidupan kami. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau percaya akan kuasa darah-Mu Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia ini yang mengikat kehidupan kami, yang membuat kami tidak ada kekuatan, kemampuan untuk bisa menang Tuhan. Tetapi Engkau datang Tuhan justru untuk melepaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan nyata melepaskan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, taruhkan firman-Mu di dalam hati kami. Boleh nyata kuasanya Tuhan menolong kehidupan kami, melepaskan, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dimanapun umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan. Engkau memberkati dan biarlah firman-Mu Tuhan bekerja di dalam hati mereka juga untuk boleh menolong, memberikan keselamatan, memberikan kelepasan bagi kami semua Tuhan yang mengikuti siaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Haleluya, Tuhan yang menolong di dalam segala tantangan, pergumulan, perekonomian Tuhan. Engkau yang berikan kemampuan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk boleh ada jalan keluar dalam menghadapi segala yang dihadapi Tuhan. Kau memberkati juga pihak RRI serta karyawan yang menyediakan tempat waktu kami boleh bersekutu dengan Engkau. Damai sejahtera-Mu, sukacita yang daripada Engkau kiranya senantiasa menyertai kehidupan kami semua umat-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.